Bagaimana jika aku mengatakan bahwa sebelum kelahiran seorang bayi yang kelak mengguncang dunia, gurun Arab sudah lebih dulu berbisik bahwa angin padang pasir membawa tanda-tanda aneh. Kerajaan-kerajaan besar gemetar tanpa tahu sebabnya, dan Ka'bah hampir saja hancur oleh pasukan bergajah. Ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata yang terjadi tepat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, sebuah masa penuh ketegangan, sedikit komedi tak terduga, dan peristiwa bersejarah yang mengubah arah peradaban manusia. Pada abad ke-6 Masehi, dunia berada dalam pusaran kekuasaan dua raksasa, Kekaisaran Romawi Timur dan Persia Sasania. Mereka saling berperang memperebutkan wilayah, seperti dua singa yang tak mau mengalah. Di tengah hiruk-pikuk politik dunia itu, Jazirah Arab tampak seperti wilayah sunyi yang terlupakan. Gurun luas membentang, suku-suku hidup berpindah-pindah, dan Makkah berdiri sebagai kota dagang yang sibuk namun sederhana. Makkah saat itu bukan kota kerajaan besar. Tidak ada istana megah atau pasukan perang berbaris rapi. Namun kota ini punya sesuatu yang jauh lebih penting, Ka'bah. Bangunan suci yang diyakini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu menjadi pusat spiritual sekaligus ekonomi. Setiap tahun, kabilah-kabilah Arab datang berziarah, berdagang, sekaligus memamerkan syair-syair terbaik mereka. Bisa dibilang, Makkah adalah pusat event tahunan, paling bergengsi di Jazirah Arab. Namun ada satu masalah besar. Masyarakat Arab kala itu tenggelam dalam masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Mereka menyembah ratusan berhala. Bayangkan, di dalam dan sekitar Ka'bah saja terdapat lebih dari 300 patung. Setiap suku punya maskot sendiri. Kadang-kadang, ada kisah lucu yang terdengar ironis. Ketika mereka bepergian, sebagian orang bahkan membawa berhala kecil dari batu. Jika lapar dan tak menemukan makanan, ya, sebagian akan memakan berhala yang terbuat dari kurma. Sebuah komedi tragis yang menunjukkan betapa rapuhnya keyakinan saat itu. Di tengah kondisi moral yang kacau perbudakan merajalela, peperangan antar suku bisa berlangsung puluhan tahun hanya karena persoalan sepele, dan bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib. Dunia Arab sebenarnya sedang menunggu sesuatu. Menunggu perubahan besar. Dan perubahan itu hampir saja tidak terjadi. Jika saja peristiwa tahun gajah berakhir berbeda. Di Yaman, ada seorang gubernur bernama Abraha. Ia berada di bawah kekuasaan kerajaan Aksum dari Habasyah, Ethiopia. Abraha membangun gereja megah bernama Al-Qulais dengan tujuan mengalihkan pusat ziarah dari Ka'bah ke Yaman. Ia ingin orang-orang Arab berhenti ke Makkah dan datang ke gerejanya. Namun bangsa Arab terkenal keras kepala. Mereka tidak tertarik. Bahkan ada riwayat yang menyebut seseorang